Kita lanjutkan pembahasannya setelah sebelumnya kita membahas energi dalam. Sekarang kita masuk ke sub bab berikutnya, yakni tentang hukum termodinamika ke-0, ke-1, ke-2, dan ke-3. Namun sebelumnya kita akan bahas dulu. Jadi di pembahasan pertama di sini, sebelum masuk ke hukum termodinamika, kita akan membahas tentang usaha, kalor, dan energi. Ini semacam review ulang saja atau refresh. Kita lihat di sini ada namanya usaha, ada namanya kalor, ada yang namanya energi. Di sini kita akan lihat, jadi ketiga besaran ini memiliki satuan yang sama. Usaha, kalor, dan energi ini memiliki satuan yang sama, yakni joule. Satuannya sama-sama joule, J besar, atau kalau ditulis disingkat adalah joule. Kalau ditulis singkat dia J besar. Jadi kalau satuan dalam fisika, kalau satuan itu berasal dari nama orang, kalau dia ditulis lengkap maka hurufnya kecil semua, tapi kalau disingkat maka huruf depan atau hurufnya itu dia huruf besar. Kalau dia hanya satu huruf berarti huruf besar, kalau lebih dari satu huruf depannya besar. Baik, kita kembali ke sini. Ada yang namanya usaha, dalam bahasa Inggrisnya work, atau satuannya apa, lambangnya biasanya W. Ada yang namanya energi mekanik. Energi mekanik ini di situ ada energi kinetik dan ada energi potensial. Ada yang namanya kalor. Ini biasanya satuannya Ki. Ya, Ki. Ada yang namanya energi dalam. Ini yang tadi yang dibahas di pertemuan atau di video sebelumnya. Usaha ini adalah ukuran energi yang dipindahkan dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Nah, secara umum rumus dari usaha adalah W sama dengan F, ini adalah gaya, kali S ini adalah perpindahan atau jarak yang ditempuh. Karena F ketika dia ini karena gaya ini ketika dihubungkan dengan tekanan itu adalah P. Kalau kita ingat rumus tekanan P sama dengan F per A. P sama dengan F per A. Dengan kata lain, F adalah P kali A. F adalah P kali A. P kali A, sehingga dari F di sini dia menjadi P kali A. Sedangkan S-nya tetap. Nah, S-nya tetap. Nah, ini kalau dalam sudut pandang sistem gas dalam termodinamika, dia dalam wadah tertutup begini. Dalam wadah tertutup begini. Kemudian di wadah tertutup tadi ada semacam katup gitu ya, yang bisa naik turun. Ini bisa naik turun. Maka nanti akan ada hubungan antara A dan S. Nah, saya akan menggiring bagaimana PAS ini menjadi P kali delta V. Jadi A itu kan luas alas. Di sini ini kan A, namanya A. A besar ya, A besar luas alas. Luas alas atau luas penampang tabung ini. S itu adalah kalau katup ini naik turun. Jadi katup ini kalau ditekan ke bawah dia akan turun. Kalau dia didorong dari dalam oleh gas dia akan naik. Nah, pergeseran naik turunnya ini kan sebenarnya dia adalah komponen dari jaraknya S. Jarak pergeseran katup ini. Katup ini dia bisa naik turun. Nah, jarak naik turunnya itu namanya S. Jarak S ini kalau dilihat dari sudut pandang tabung, ini merupakan tinggi tabung. Ya, tinggi tabung. Kita ingat rumus volume tabung itu adalah luas alas kali tinggi. Luas alas kali
tinggi. Nah, makanya nanti karena T tingginya adalah S, berarti dia menjadi A, kira-kira gitu. A kali S. Nah, kalau S-nya ini berubah-ubah nilainya, maka nanti ada yang namanya delta S, perubahan. Jadi delta itu biasanya dalam fisika itu maksudnya adalah perubahan. Nah, jadi kalau S-nya, kalau katupnya geser lagi ke sini atau geser lagi ke sini, maka S. Kemudian ini usaha. Ada yang namanya energi mekanik. Energi mekanik ini adalah bisa berupa kinetik atau potensial. Kalau energi ini dimiliki karena gerak, maka itu namanya kinetik, EK. Tapi kalau dia dimiliki karena kedudukannya, maka itu namanya potensial atau EP. Jadi ini jenis energi yang kedua, energi mekanik. Tadi istilah apa namanya, energi yang pertama namanya disebut usaha. Yang kedua namanya energi mekanik. Ada juga yang satuannya sama-sama joule, yakni kalor. Kalor atau heat itu tidak lain adalah perpindahan energi. Jadi sebenarnya kalor ini adalah kayak mekanisme perpindahan energi akibat adanya perbedaan suhu atau perubahan wujud zat. Makanya kita kenal ada istilah kalor laten, misalnya itu perpindahan energi akibat perubahan wujud. Kalau kalor itu kalor yang biasa begitu ya, itu adalah perpindahan energi akibat perbedaan suhu. Perbedaan suhu ini artinya bisa dari apa namanya, biasanya dia akan berpindah dari energi yang apa namanya, dari benda yang atau lokasi yang suhunya tinggi ke suhunya rendah. Nah, peristiwa perpindahan energi itulah yang namanya kalor. Ada lagi namanya energi dalam. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yakni total energi kinetik dari seluruh partikel. Partikel dalam hal ini konteksnya adalah partikel gas ideal dalam ruang tertutup khususnya. Baik, oh ya, ini ada satu lagi catatan penting. Kenapa energi dalam ini hanya menjumlahkan energi kinetik saja, tidak menjumlahkan energi potensialnya? Di sini karena gaya antar molekul pada gas ideal diabaikan sehingga energi potensialnya dianggap nol. Maksudnya apa? Energi potensial itu muncul akibat letak dari masing-masing molekul di dalam gas ideal tersebut. Nah, kalau letak dari gas ideal tersebut diabaikan gayanya, akibat gayanya, jadi kalau energi yang muncul akibat letak dan gaya antar molekul tadi diabaikan, maka itu berakibat pada energi potensialnya juga diabaikan. Itulah kenapa mengakibatkan energi dalam itu hanya melibatkan energi kinetik saja. Nah, kalau energi dalam suatu sistem itu berubah, maka dia dirumuskan dengan ini. Berapa energi dalam akhir dikurangi berapa energi dalam awal. Nah, ini pembahasan awal untuk usaha, kalor, dan energi. Nah, kita lihat contoh soalnya. Di sini misalkan di latihan 6.6, contoh 6.6, kita lihat di sini latihan 6.6. Kita pindah ke papan tulis saja. Contoh 6.6. Sistem gas berada pada tekanan 500 Pascal. Gas tersebut mengalami perubahan volume dari 1,5 kali 10⁻⁵ menjadi 1,25 kali 10⁻⁵. Berapa usaha yang dikenakan? Jadi 500 Pascal ini adalah tekanan P, kemudian ini dari 1,5 menjadi 1,25, berarti 1,5 ini keadaan awal, berarti dia adalah dari mana angka 25 kali 10⁻⁹ ini, kalau kita urai gini kira-kira. Jadi 0,025 mililiter itu sama dengan 0, Oke, jadi yang ini tadi, dari mana angka dari 0,025 mililiter menjadi 25 kali 10⁻³ meter kubik? Yang pertama kita ingat bahwa 1 liter itu sama dengan 10⁻³ meter kubik.
1 ml itu sama dengan 10 pangkat min 3 liter. Jadi urutannya begini, 0,025 ml kita jadikan liter, berarti 0,025 kali 10 pangkat min 3 liter, karena 1 ml 10 pangkat min 3 liter. Kemudian dari liter kita jadikan ke meter kubik, jadi 0,025 kali 10 pangkat min 3 liter itu menjadi 0,025 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 3 lagi meter kubik. Kemudian 0,025 ini sama dengan 25 kali 10 pangkat min 3. Jadi angka yang ini kita jadikan 25 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 3. Sehingga sama dengan 25, ini bukan 2,5 ya. 25 kali 10 pangkat min 9. Kali 10 pangkat min 9 meter kubik. Karena kita ingat kalau ada bilangan berpangkat, bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dikali bilangan berpangkat dikalikan dengan kondisi bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya nanti tinggal dijumlah 10 kali ini menjadi 10 pangkat min 3 tambah min 3 tambah min 3 sama dengan 10 pangkat min 9, sehingga menjadi 25 kali 10 pangkat min 9 meter kubik. Setelah ini baru kita ke sini. Nah, karena W sama dengan P kali delta V, itu berarti P sama dengan W dibagi delta V. W-nya 500 dibagi delta V-nya adalah 25 kali 10 pangkat min, ini ya, harusnya di sini min 9 sama dengan 500 bagi 25 itu 20 kali 10 pangkat. Nah, ini pangkat min naik ke atas jadi 10 pangkat 9 Pascal. Jadi tekanan gasnya adalah 20 kali 10 pangkat 9 Pascal. Demikian, semoga bisa dipahami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.